Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul walaupun secara online dengan sehat. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai jalur evakuasi sesuai dengan standar K3. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademik, Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Nufil beserta jajaran, dan juga kepada Dekan VIA, Bapak Bambang Supriyono, kepada Kepala Jurusan Bapak Rustam, dan juga dosen pengampu mata kuliah K3 kami, Profesor Komariatus. Selanjutnya, kami dari kelompok 7, saya Maria Indula Putri Ramandoken, dan teman saya Putri Suryawati Mulyani Tias, yang akan menjelaskan materi jalur evakuasi hari ini. Selanjutnya, ini adalah poin-poin yang akan kami bahas nanti. Baik, yang pertama, berikut adalah data bencana yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020, dan ini tercatat sebanyak hampir 1.300 bencana yang terjadi selama periode bulan Januari sampai Mei. Di sini juga tercantum bahwa bencana memakan korban jiwa dan lainnya luka-luka. Selain itu, fasilitas dan bangunan banyak yang rusak akibat bencana. Jika kita lihat dari data ini, ternyata masih banyak yang menjadi korban jiwa akibat bencana. Memang bencana merupakan kejadian yang tidak terduga, oleh karena itu, kita khususnya sebagai pelaku pariwisata harus memperhatikan dalam membangun sebuah destinasi, baik itu di dalam maupun di luar gedung. Salah satu yang harus diperhatikan adalah dengan menyediakan jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi itu apa? Jadi menurut panduan Diklat tingkat 1 tahun 2002, jalur evakuasi adalah suatu lintasan atau jalan keluar terus-menerus yang tidak terhalang dan dapat dilalui oleh pengguna apabila terjadi keadaan darurat. Tujuannya adalah agar orang-orang dapat menyelamatkan diri sehingga mengurangi angka korban jiwa. Selanjutnya adalah jalur evakuasi dalam gedung. Jadi gedung bertingkat itu memiliki risiko yang lebih besar ketika terjadi bencana karena orang-orang tidak bisa langsung keluar gedung begitu saja karena harus melalui tangga atau lift. Nah, apakah semua bangunan harus memiliki jalur evakuasi? Menurut peraturan pemerintah, setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal dan rumah daerah sederhana harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan juga jalur evakuasi. Berikutnya adalah syarat-syarat jalur evakuasi yang harus dipenuhi dalam gedung. Yang pertama, harus ada koridor, pintu darurat, dan tangga darurat, dan di bawahnya adalah spesifikasinya. Selanjutnya adalah pencahayaan darurat, petunjuk arah, dan titik kumpul beserta spesifikasinya. Untuk pintu darurat serta petunjuk arah harus diberikan lampu darurat yang menyala saat kondisi gelap, sehingga pengguna gedung dapat melihat dan dapat menyelamatkan diri saat kondisinya gelap. Jadi bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jalur evakuasi luar gedung. Jalur evakuasi selain pada dalam gedung juga diperlukan pada lingkungan terbuka, terutama pada area yang dianggap sebagai area-area yang rawan terhadap bencana. Nah, fokus utama pada jalur evakuasi luar gedung ini adalah terhadap penempatan rambu dan juga papan informasi. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari jalur evakuasi di luar gedung ini, menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 2, adalah yang pertama, standarisasi pedoman terhadap rambu dan juga papan informasi bencana. Yang kedua, sebagai informasi petunjuk, peringatan, dan juga larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan yang dianggap sebagai kawasan rawan bencana. Yang ketiga adalah peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan yang rawan bencana. Kemudian, ada juga pada pasal 12 terkait dengan papan informasi bencana. Papan informasi bencana terdiri atas papan informasi jenis bahaya, papan informasi kejadian bencana,
papan informasi memasuki kawasan rawan bencana, dan juga papan informasi jalur evakuasi bencana, serta yang terakhir adalah papan informasi penanda tempat. Nah, di samping ini adalah contoh terkait papan informasi saat kita memasuki kawasan yang dianggap sebagai kawasan rawan bencana. Kemudian di bagian bawah ada papan informasi terkait dengan jalur evakuasi bencana. Nah, ada juga contoh hal-hal yang harus diperhatikan dalam jalur evakuasi. Yang pertama adalah saat kita membuat jalur evakuasi, usahakan agar kita mencari jalur yang terpendek dan juga teraman. Yang kedua adalah terkait dengan kelengkapan rambu evakuasi untuk menuju tempat berkumpul. Yang ketiga yaitu penyediaan tempat berkumpul seperti lapangan dan juga tempat terbuka. Yang keempat ada pembuatan beberapa jalur alternatif untuk menghindari penumpukan pengungsi. Kemudian untuk kawasan yang rawan tsunami seperti daerah rendah dan juga landai, kita perlu untuk membuat sistem kawasan aman sementara berupa bangunan dan juga bukit buatan. Yang keenam adalah jalur evakuasi diusahakan agar tidak melintasi sungai dan juga melewati jembatan, mendekati telaga, danau, rawa, dan juga situ. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan sebagai bahan materi yang telah kami sampaikan tadi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, kelompok 7, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya terkait dengan jalur evakuasi yang tadi sudah dijelaskan, khususnya untuk karyawan atau para pekerja yang bekerjanya itu di dalam gedung begitu. Nah, apakah diperlukan pelatihan khusus dan kira-kira kapan pelatihan khusus ini perlu diberikan kepada karyawan gitu? Kemudian, apakah juga diperlukan petugas khusus yang dari internal perusahaan itu sendiri untuk membantu proses evakuasi? Mengingat jika terjadi bencana, pasti sebagian orang akan merasa panik sehingga akan kehilangan arah, lalu kemudian jadi buta gitu di mana jalur evakuasinya, bahkan ada yang sampai pingsan. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaan dari Saudara Ruja Anastasia Hilda. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan lain atau tanggapan. Kami persilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Saya Susan Apriliasari. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jadi, apakah ada sanksi khusus untuk tempat wisata atau jasa di bidang pariwisata yang seharusnya itu dipasang jalur evakuasi, namun pada manajemennya itu mereka itu tidak menerapkan rambu-rambu ini atau sign untuk jalur evakuasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Saudara Susan. Mungkin dari Saudara Putri ada ingin menjawab pertanyaan? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Susan. Jadi pembuatan jalur evakuasi itu diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 59. Jadi yang isinya itu setiap gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, dapat berupa sistem alarm kebakaran dan atau sistem peringatan menggunakan audio atau tata suara. Nah, karena sudah diatur dalam undang-undang, maka apabila ada
perusahaan atau tempat wisata yang melanggarnya, maka bisa dikenakan sanksi. Sanksinya bisa berupa teguran administratif. Namun yang paling terpenting dari itu semua adalah peran pemerintah dalam mengawasi setiap pembangunan tempat wisata, apakah sudah memenuhi standar jalur evakuasi sesuai dengan standar K3. Karena dengan adanya turun lapangan dari pemerintah langsung berupa pengawasan, maka pengelola akan merasa segan sehingga akan memenuhi standar jalur evakuasi sesuai dengan K3. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Terima kasih Saudari Putri. Penyampaian jawabannya menurut saya sudah cukup menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ruci Anastasia terkait dengan pelatihan karyawan ya. Pelatihan karyawan terkait dengan jalur evakuasi itu mungkin bisa kita lakukan saat karyawan baru masuk ke sebuah perusahaan itu ya. Karena biasanya itu kan ada masa-masa training itu. Nah, di saat masa-masa training karyawan itu kita bisa memberitahukan letak-letak jalur evakuasi di kantor atau di gedung itu di mana saja gitu. Kemudian mungkin untuk lebih detailnya lagi dari pihak kantor itu bisa melakukan simulasi bencana. Kemudian untuk petugas khususnya mungkin bisa jadi dari karyawannya sendiri atau karyawan yang lebih paham gitu daripada teman-temannya yang lain terkait dengan jalur-jalur itu, atau mungkin bisa dipilih beberapa karyawan itu yang memang diberikan pelatihan khusus terkait dengan cara-cara evakuasi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau tanggapan lain. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri Suryawati atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri materi kami pada hari ini. Sebelumnya, jika kami ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.